Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igo Jono Ramadan. Nama saya Muhammad Iksan Hadi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Social Information Data Processing Theory. Teori pemrosesan informasi sosial juga dikenal sebagai SIP. Teori komunikasi internasional dan teori studi media yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh Joseph Walker. Saya akan menjelaskan tentang social information. Social information adalah pembentukan hubungan dalam format CMC atau yang disebut Computer Mediated Communication. Format CMC ini dianggap sebagai alat yang kurang berguna untuk mengejar tujuan-tujuan sosial karena memiliki lebih sedikit saluran untuk berinteraksi bila dibandingkan dengan interaksi face to face atau tatap muka. Kemudian perspektif hiperpersonal, yaitu komunikasi antara peserta secara online dipandang sebagai lebih kuat dibandingkan dengan face to face. Individu yang melakukan hubungan secara online dapat mengambil waktu mereka untuk berpikir tentang tanggapan dan dapat memilih untuk melakukannya dengan cara yang sinkron atau tanpa mitra online di sekitar. Walter tahun 1996 mengungkapkan komunikasi hiperpersonal dapat diatributkan dalam 4 faktor: pengirim, penerima, saluran, dan umpan balik. Selanjutnya faktor pengirim. Pengirim mempunyai kemampuan untuk menampilkan diri dengan cara yang sangat strategis dan sangat positif, mencari afinitas atau daya tarik. Artinya mengirim memberikan informasi online yang meminta daya tarik pada orang lain. Kemudian ada faktor penerima. Faktor penerima adalah evaluasi dan penilaian yang kita buat berdasarkan pada tindakan atau perilaku orang lain. Seperti penerima cenderung untuk membandingkan pengirim dengan orang lain yang dia kenal, menggunakan semacam kerangka seperti persepsi kepribadian. Selanjutnya faktor saluran. Pesan yang ditransmisikan melalui internet tidak hanya menembus ruang tapi juga waktu. Jika proses komunikasi online di antara 2 orang atau lebih berjalan secara bersamaan atau real-time, ini disebut komunikasi sinkron. Sedangkan komunikasi asinkron terjadi jika di dalam proses interaksi terdapat tenggang waktu yang signifikan. Kemudian ada faktor umpan balik. Menurut Walter, umpan balik dalam CMC dapat mengarah pada perputaran intensif, di mana konfirmasi pesan dari setiap perilaku komunikasi dapat menguatkan perilaku masing-masing. Selanjutnya face to face. Hubungan hanya tumbuh sejauh mana pihak pertama memperoleh informasi tentang satu sama lain dan menggunakan informasi tersebut untuk membentuk kesan antar pribadi tentang siapa mereka. Selanjutnya teori kekayaan media. CMC dianggap sebagai alat yang kurang berguna untuk mengajarkan tujuan-tujuan sosial karena memiliki lebih sedikit saluran untuk berinteraksi bila dibandingkan dengan face-to-face communication. Faktor verbal. Untuk membentuk kesan dan mengembangkan hubungan, komunikator menggunakan sistem isyarat. Dengan demikian, pengguna CMC dapat membuat kesan yang sepenuhnya terbentuk dari orang lain hanya berdasarkan konten linguistik dari pesan online. Selanjutnya, faktor temporal atau waktu. Pertukaran informasi sosial melalui pesan teks jauh lebih lambat daripada tatap muka, sehingga kurang membentuk kesan. Kemudian ada beberapa pertanyaan, bagaimana kritik terhadap teori ini? Teori ini tuh kurang memperhatikan kedekatan yang terjadi dalam sebuah hubungan. Teori ini lebih memperhatikan perkembangan teknologi. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.